Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Khairul, Bapak Ibu, adik-adik sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama kita panjatkan puji syukur ya kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi yang cerah ini ya sedikit hujan tadi ya kita diberikan kesehatan dan lindungannya selalu. Amin ya robbal alamin. Pak Khairul, saya bisa diberikan Sampun, Prof. Sampun ya. Sampun kohos nggih. Ya, baik, ini saya mulai. Saya lanjutkan ya, adik-adik sekalian kuliah obat-obat. Ya, ini bukan kuliah tapi apa? Kuliah tamu lah ya, kuliah tamu tentang obat-obat yang memengaruhi sistem saraf otonom ya. Nah, kemarin saya menyampaikan ke adik-adik sekalian itu sebentar. Terakhir kemarin sebenarnya ini ya. Kemarin di sini kalau nggak salah ya. Betul ya, kalau nanti salah bisa dikoreksi. Bentar, ada yang salah. Nah, neurotransmitter pada sistem saraf otonom ada dua ya, acetylcholine dan norepinefrin. Nah, tentu saja reseptornya pun juga ada dua kan, acetylcholine dan norepinefrin. Nah, ini. Sekarang kita masuk ke reseptor ya. Yang pertama adalah reseptor acetylcholine. Reseptor acetylcholine adalah reseptor acetylcholine muskarinik dan nikotinik ya. Jadi ada dua. Ya, saya menggunakan anotasi. Ya. Jadi muskarinik dan nikotinik. Reseptor acetylcholine nikotinik ya, kemarin itu yang terdapat pada beberapa organ kan. Jadi yang terdapat pada organ itu adalah acetylcholine muskarinik. Dan dibagi menjadi beberapa subtipe ya, M1, M2, M3, M4 dan M5. Sedangkan reseptor acetylcholine nikotinik ya, ini terdapat pada ya motor end plate skeletal muscle, kemudian pada ganglia otonom dan pada medula adrenal. Nah, ini. Kemarin sudah saya sampaikan, kita flashback sebentar ya. Jadi sebenarnya untuk mengidentifikasi keberadaan reseptor acetylcholine nikotinik itu tidak sulit ya, coba perhatikan ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, adik-adik sekalian, tadi ada 3 lokasi ya keberadaan dari reseptor acetylcholine nikotiniknya. Yang pertama ini di sini. Ya. Ini adalah sistem saraf somatik. Kalau kemarin saya sampaikan, sistem saraf somatik itu adalah sistem saraf yang membantu penghantaran impuls ya dari sistem saraf pusat menuju ke skeletal muscle di sini. Nah, kemudian ujung saraf somatik ini melepaskan acetylcholine, gitu ya. Kemudian acetylcholine ini yang kemudian berinteraksi dengan reseptornya yang terdapat pada skeletal muscle ini. Ya, reseptornya adalah ini, reseptor acetylcholine nikotinik. Ini yang dinamakan motor end plate ya. Motor end plate itu adalah pertemuan antara ujung saraf somatik dengan skeletal muscle ini. Kemudian yang kedua adalah di sini. Ya. Ini adalah ganglia yang mempertemukan ya pre-ganglion saraf otonom ya dengan post-ganglion sistem saraf otonom. Ya, sama ya. Jadi ini adalah sama ya. Jadi mempertemukan antara pre-ganglion dengan post-ganglion. Sehingga dinamakan di sini adalah ganglia otonom.
Nah, pada ganglia otonom ini, ya, ini preganglionnya melepaskan asetilkolin yang berinteraksi dengan reseptor asetilkolin nikotinik pada postganglion. Ya, sehingga lokasi yang kedua adalah ya terdapat pada ganglia otonom ini. Kemudian yang ketiga, yang terakhir terdapat pada kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal ini sebenarnya ada dua ya, adik-adik sekalian ya. Jadi medula adrenal dan korteks adrenal. Ya. Jadi kalau yang medula adrenal itu adalah menghasilkan adrenalin ya dan juga noradrenalin beserta dopamin. Kalau yang korteks adrenal menghasilkan hormon-hormon ya, misalkan glukokortikoid, mineralokortikoid ya, dan testosteron. Kan, ya. Nah ini reseptor asetilkolin nikotinik terdapat pada kelenjar adrenal ini. Oke ya, sehingga ada 3 lokasi. Saya hapus ya. Oke. Kalau kembali ke sini ya, ini ada 3 kan. Ya, terdapat pada motor end plate, ya, skeletal muscle, pada ganglia otonom, dan pada medula adrenal. Yang fungsinya ini mengontrol aktivitas sistem saraf somatik. Ini kalau yang tadi ya, pada motor end plate, skeletal muscle, ya, kemudian juga pada ganglia otonom, begitu juga pada kelenjar adrenal atau bagian medula adrenal ini. Ya, lanjut ya. Nah, kemudian kalau yang reseptor norepinefrin ya, reseptor norepinefrin ini juga ada 2 ya, reseptor norepinefrin ya. Yang pertama, nah reseptor alfa adrenergic ini dibagi menjadi 2 ya, alfa 1 dan alfa 2. Nanti perannya seperti apa akan saya diskusikan setelah penjelasan ini ya. Kemudian yang kedua reseptor beta adrenergic ya. Nah ini dibagi lagi menjadi beberapa. Beta 1 terdapat pada organ jantung ya. Dia terdapat pada otot lurik jantung. Kemudian reseptor beta 2 terdapat pada organ pembuluh darah, otot polos uterus dan otot polos bronkus. Kemudian yang ketiga reseptor beta 3 terdapat pada jaringan adiposa. Lanjut ya. Ini saya hapus. Kalau ada pertanyaan langsung bisa ditanyakan. Nah, kemudian saya masuk ke obat-obat yang bekerja pada sistem saraf otonom ya. Untuk memudahkan kita ya membagi obat-obat yang bekerja pada sistem saraf otonom, saya akan membagi terlebih dahulu 2 ya kan. Berdasarkan yang pertama adalah ya saraf kolinergik atau saraf yang berhubungan dengan reseptor asetilkolin ya, gampang ya. Jadi saraf kolinergik itu apapun saraf yang berhubungan dengan reseptor asetilkolin. Nah ini. Kemudian saraf adrenergik, saraf yang berhubungan dengan reseptor adrenergik. Nah, kemudian kalau berdasarkan saraf kolinergik atau saraf yang berhubungan dengan reseptor asetilkolin, obat dibagi menjadi 2 ini, ya, agonis kolinergik dan antagonis kolinergik. Agonis kolinergik ini yang nanti mengaktifasi ya kan saraf kolinergik. Sedangkan yang antagonis kolinergik ini yang menghambat. Jadi istilah agonis itu pada prinsipnya ya di sini adalah mengaktifasi, merangsang, menstimulasi. Sedangkan antagonis kolinergik ini menghambat ya, kemudian mengantagonis ya, mengurangi dan sebagainya. Kalau berdasarkan saraf adrenergik pun juga demikian. Yang pertama agonis adrenergik, yang kedua adalah antagonis adrenergik. Agonis adrenergik ini nanti adalah dia ya merangsang, menstimulasi, meningkatkan aktivitas saraf adrenergik. Sedangkan antagonis adrenergik sebaliknya, mengurangi kan itu ya, menghambat, meniadakan dan seterusnya. Sehingga ya, obat-obat yang bekerja pada sistem saraf otonom dibagi menjadi 4.
1 agonis kolinergik, 2 antagonis kolinergik, 3 agonis adrenergik, dan yang keempat antagonis adrenergik, sehingga total adalah 4 golongan obat di sini. Oke ya. Kalau sudah saya lanjutkan. Kita bahas yang pertama dulu, agonis kolinergik ya, adik-adik sekalian. Kita bahas yang pertama, agonis kolinergik. Tadi ada 4. Agonis kolinergik adalah obat atau senyawa yang memperkuat atau meningkatkan aktivitas saraf kolinergik. Ya, saya kira jelas ya. Jadi definisinya ini adalah senyawa atau obat yang memperkuat atau meningkatkan aktivitas saraf kolinergik. Konotasinya itu ya dia meningkatkan, menstimulasi, merangsang, meningkatkan ya, memperkuat ya. Disebut juga dengan kolinomimetik. Ya. Kolin itu berasal dari kata asetilkolin gitu ya. Mimetik itu menyerupai, sehingga obat-obat ini adalah aksinya menyerupai asetilkolin. Gampang ya. Nah, target aksi obat kolinergik ada 2. Yang pertama adalah reseptor possinaptik. Yang kedua adalah enzim asetilkolin esterase. Nah, ini saya jelaskan ya supaya lebih jelas. Oke, ini saya hapus terlebih dahulu. Ya. Saya nambah dulu ya sebenarnya. Oke, saya lanjutkan ya adik-adik sekalian. Saya akan menjelaskan target aksi dari agonis kolinergik tadi. Agonis kolinergik itu senyawa yang meningkatkan aktivitas saraf kolinergik. Oke. Saya akan menggambar dulu. Ini adalah kalau saya menggambar ujung saraf ya. Ini saya namakan ujung saraf ya. Ujung saraf. Ini adalah ujung saraf. Oke ya. Ujung saraf. Memang interaksi antara sel saraf dengan sel yang lain itu tidak langsung ya. Jadi ada semacam celah gitu ya yang menghubungkan antara ujung saraf ya dengan sel yang lain ini. Nah, hubungan ini yang dinamakan ya sinap atau celah sinaptik ya. Ini merupakan celah sinaptik ini. Inilah yang dinamakan celah sinaptik. Ini adalah celah sinaptik atau sinap ini. Ini namanya sinap. Oke ya. Nah, kemudian ya, adik-adik sekalian, daerah ini dinamakan ya presinaptik. Ini dinamakan presinaptik. Presinaptik. Sedangkan di bawah ini dinamakan postsinaptik ya. Postsinaptik. Postsinaptik. Oke. Postsinaptik. Oke ya, sudah jelas ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ya adik-adik sekalian. Jadi ini adalah ujung saraf kolinergik tadi ya, ujung saraf kolinergik. Ini adalah celah sinaptik. Kalau yang di atas ini presinaptik, yang di bawah itu postsinaptik. Saya lanjutkan ya adik-adik sekalian. Nah,
kalau ini adalah saraf kolinergik ya. Nah, pada ujung saraf kolinergik ini terdapat asetilkolin. Ini adalah asetilkolin disimpan gitu ya. Dia asetilkolin disimpan dalam jumlah yang cukup banyak. Kemudian kalau rangsangan itu sudah sampai, impuls itu sudah sampai pada ujung saraf, maka dampaknya apa? Dampaknya vesikel atau granul itu kemudian apa? Ya, menepi menuju ke membran, sehingga kemudian karena vesikel atau granulnya itu berpindah dari sitoplasma menuju ke membran sel, ya, gitu ya. Sebentar, ini saya tak hitamkan ya, sehingga ini kemudian melepaskan diri seperti ini. Oke. Ya. Nah, kemudian asetilkolin ini asetilkolin ya, warnanya biru. Kemudian dia berinteraksi dengan reseptornya di sini ya, adik-adik sekalian. Ini reseptor asetilkolin. Berinteraksi dengan reseptor asetilkolin, ini reseptor asetilkolin. Kemudian kalau sudah berinteraksi dengan reseptor asetilkolin ini, maka kemudian menghasilkan efek atau meneruskan impuls kan gitu ya. Ini. Sehingga efeknya kemudian diteruskan kalau itu pada sel saraf atau berefek kalau pada sel organ target. Ini. Ya. Ada yang ditanyakan, silakan berinteraksi. Nah, kemudian yang kedua, ya, selain mengaktifasi reseptor ini, ya, asetilkolin ini juga mengalami degradasi ini, ya. Rasa menjadi kolin dan asetat, kan gitu ya, asetat. Nah, kolin ini yang kemudian nanti ya diambil kembali, reuptake menuju ke ujung saraf, ya disimpan di sini untuk nanti digunakan sebagai substrat pembentukan asetilkolin. Nah, pertanyaan saya sekarang adik-adik, bagaimana supaya meningkatkan aktivitas saraf kolinergik ini kan? Bagaimana meningkatkan ini? Ya, aktivitas saraf kolinergik. Jadi ada dua pendekatan untuk meningkatkan aktivitas saraf, ya ini ya, meningkatkan efek saraf kolinergik. Yang pertama adalah ya, ini ada senyawa yang dia langsung mengaktifasi reseptor. Ya, reseptor asetilkolin ini. Sehingga kalau reseptor asetilkolin diaktifasi oleh senyawa ini, senyawa yang langsung berinteraksi dengan reseptor asetilkolin, maka efeknya akan meningkat di sini. Nah, golongan ya senyawa ini dinamakan agonis langsung. Karena apa? Dia langsung berinteraksi dengan reseptor pada ya reseptor asetilkolin muskarinik ini. Kemudian yang kedua adalah ini. Enzim yang mendegradasi asetilkolin dihambat. Kalau ini dihambat, maka jumlah asetilkolin ya yang tadinya berkurang tetap meningkat gitu ya. Kalau ini meningkat, maka aktivasinya pada reseptor asetilkolin juga akan meningkat. Efeknya akan meningkat. Sehingga pendekatan untuk meningkatkan aktivitas saraf kolinergik yang pertama melalui ya agonis langsung, senyawa yang berinteraksi secara langsung pada reseptor asetilkolin yang kemudian menghasilkan peningkatan efek atau untuk meningkatkan transmisi dari sinyal sepanjang sel saraf, atau yang kedua enzim asetilkolin esterase dihambat
sehingga mengakibatkan asetilkolinnya meningkat, gitu ya. Aktivasinya pada reseptor asetilkolin juga meningkat, efeknya juga akan meningkat. Oke, ada yang ditanyakan silakan. Bisa dipahami? Ya. Bisa, Pak. Oke. Ya, adik sekalian. Stop sini. Izin bertanya, Pak. Silakan, Mas. Nama saya Muhammad Habibi. Jadi, Pak, yang menghambat esterase itu, Pak, ada senyawanya kah, Pak? Gimana, Mas? Kurang keras tuh, Mas. Itu, Pak, jadi kan yang untuk yang reaksi esterase itu, Pak, ada yang menghambatnya kah, Pak? Nama senyawanya gitu, Pak. Oh, ada. Bentar ya. Oke, baik. Pertanyaan yang bagus ya, Mas. Saya lanjutkan sekarang. Ya. Nah, kita lanjutkan ya. Berarti ini ada dua tadi ya, adik sekalian. Yang pertama adalah targetnya pada reseptor posinaptik tadi, ya, reseptor asetilkolin pada posinaptik. Kemudian yang kedua adalah enzim asetilkolin esterase. Nah, pada reseptor posinaptik ini diaktifasi langsung oleh senyawa yang dinamakan agonis kolinergik langsung. Nah, pada enzim asetilkolin esterase ini dihambat oleh siapa? Oleh inhibitor cholinesterase, ya, cholinesterase inhibitor, ya. Jadi penghambat enzim asetilkolin esterase itu. Oke ya, gitu Mas. Jadi ini senyawanya dinamakan golongan senyawanya dinamakan penghambat cholinesterase atau cholinesterase inhibitor. Ya. Nah, obat golongan agonis kolinergik langsung ini ada 3 ya, golongan ester, golongan alkaloid, dan golongan nikotinik. Sedangkan yang cholinesterase inhibitor ada 2 juga, inhibitor reversible dan irreversible. Oke ya. Sudah ini saya hapus. Ya, lanjut ya, adik-adik sekalian. Nah, kita masuk ke agonis kolinergik yang agonis kolinergik langsung ya. Tadi kan agonis kolinergik ada 2, agonis kolinergik langsung dan cholinesterase inhibitor. Kita masuk yang pertama dulu, agonis kolinergik langsung. Ya. Nah, agonis kolinergik langsung ini ada 3 ya, adik-adik sekalian. Yang pertama golongan ester, yang kedua golongan alkaloid, yang ketiga golongan nikotin. Ya, intinya bahwa agonis kolinergik langsung ini dia secara langsung berinteraksi dengan reseptornya, yaitu reseptor asetilkolin nikotinik atau reseptor asetilkolin muskarinik. Nah, obat golongan ester dan alkaloid ini adalah agonis kolinergik langsung yang berinteraksi dengan reseptor asetilkolin muskarinik. Yang nomor 1 dan nomor 2 dia berinteraksi dengan reseptor asetilkolin muskarinik. Ya, sedangkan yang nomor 3 ini adalah nanti berinteraksi dengan reseptor asetilkolin nikotinik. Suaranya ya. Oke. Ya. Baik, kita kaji yang pertama dulu. Golongan ester ya. Golongan ester coba perhatikan,
ini mempunyai struktur yang mirip dengan struktur asetilkolin. Maknanya apa? Coba perhatikan ya. Maknanya apa? Maknanya ya, kalau dia strukturnya mirip dengan asetilkolin, maka bisa dimetabolisme oleh enzim asetilkolin esterase. Sehingga penambahan obat-obat golongan ester ini, maka di dalam tubuh akan dimetabolisme oleh asetilkolin esterase. Sehingga obat-obat ini tidak digunakan secara klinik, hanya digunakan pada laboratorium atau untuk kepentingan penelitian. Contohnya ini adalah beta-nikol, karbakol, dan metakolin. Oke ya. Kemudian yang kedua, golongan alkaloid berasal dari tanaman. Maknanya apa? Tidak dimetabolisme oleh enzim asetilkolin esterase. Contohnya ini, arikolin, muskarin, pilokarpin. Nah, obat ini yang digunakan ya secara klinik, ya adik-adik sekalian. Dia bekerja pada reseptor asetilkolin muskarinik gitu ya, pada targetnya. Oke, ada pertanyaan? Gampang ya. Kalau yang pertama ini karena strukturnya itu mirip asetilkolin, sehingga kalau berlebihan ya di dalam tubuh, pasti dia akan dimetabolisme. Kemudian yang kedua, golongan alkaloid ini dia tidak dimetabolisme karena apa? Strukturnya berbeda dengan asetilkolin kan? Kemudian yang ketiga, ini golongan nikotin. Golongan nikotin ya ini untuk membantu menghentikan kebiasaan merokok ya. Jadi dia bekerja pada reseptor asetilkolin nikotinik. Oke, ya, ada yang Izin ditanyakan? bertanya, Pak. Silakan Mas Alfian. Jika golongan alkaloid ini tidak bisa dimetabolisme oleh enzim asetilkolin esterase, bagaimana cara eliminasinya dari tubuh, Pak? Iya, dalam konteks ini istilah metabolisme itu degradasi ya Mas. Jadi bukan dimetabolisme dalam konteks farmakokinetik ya. Jadi dalam konteks ini adalah untuk mendegradasi. Jadi yang saya sebutkan di awal sebelumnya tadi bahwa asetilkolin itu selain diproduksi, dia juga mengalami degradasi atau hidrolisis. Nah, dia dihidrolisis oleh enzim yang dinamakan asetilkolin esterase. Ini terpisah dengan proses metabolisme yang dalam konteks farmakokinetik gitu ya. Ini. Sehingga ini tetap dieliminasi juga ini. Ya, dieliminasi dari tubuh ya, hanya dia tidak didegradasi oleh enzim asetilkolin esterase. Ini. Karena enzim asetilkolin esterase ini adalah enzim yang bertanggung jawab untuk mendegradasi asetilkolin atau senyawa-senyawa yang mirip dengan asetilkolin. Karena memang keberadaan asetilkolin di dalam tubuh ini kan tidak bisa kadarnya meningkat terus ya, tetapi harus diturunkan, dijaga homeostatisnya oleh siapa? Oleh enzim. Enzimnya adalah asetilkolin esterase ini. Oke, bisa dipahami Mas Alfianur? Silakan kalau ada pertanyaan yang lain silakan. Sebentar, saya ke belakang.
Oke ya, lanjut ya. Oke, kita lanjutkan sekarang ya. Nah, berikutnya adalah agonis kolinergik yang cholinesterase inhibitor ya. Cholinesterase inhibitor sebentar. Iya. Cholinesterase inhibitor ini adalah obat atau senyawa yang menghambat kerja enzim asetilcholinesterase ya, atau enzim ya cholinesterase atau cholinesterase ya. Ini ada dua ya. Ya, mohon perhatian ya adik-adik sekalian, ini ada dua, coba perhatikan. Saya akan menggunakan ini. Senyawa ini ada dua ya. Yang pertama adalah inhibitor reversible. Yang kedua adalah inhibitor irreversible. Perbedaannya hanya terletak pada yang pertama itu dia menghambat tetapi ya sifatnya reversible, terbalikkan. Yang kedua menghambat ya tetapi tidak terbalikkan. Jadi dia mengikat secara kuat. Ya. Atau mengikat dalam jangka waktu yang lama. Ya, jadi obat itu hanya dibedakan senyawa ini hanya dibedakan karakteristiknya itu seperti itu. Namun obat yang pertama ini senyawa yang pertama ini adalah obat, yang kedua adalah racun, ya. Jadi nomor satu ini inhibitor reversible, ini adalah obat, yang kedua adalah racun. Ya, yang kedua itu racun. Inhibitor reversible ini menghambat interaksi asetilkolin dengan enzim asetilcholinesterase ya. Jadi dia menghambat interaksi ya asetilkolin dengan enzim asetilcholinesterase. Akibatnya apa? Konsentrasi asetilkolin meningkat atau berkurang ini. Ada yang bisa jawab? Kalau enzim asetilcholinesterase ya, ini dihambat oleh obat nomor pertama ini ya, inhibitor reversible, maka konsentrasi asetilkolin meningkat atau berkurang. Ada yang bisa jawab? Berkurang, Pak. Apakah benar? Berkurang, ya. Yang lain? Mbak Salsabila? Atau Mas tadi siapa? Berkurang atau meningkat? Mas Alfian? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Apakah konsentrasinya akan bertambah karena tidak degradasi oleh enzimnya, Pak? Ya, betul ya, Mas Muhammad Lutfi ya. Jadi ketika enzim asetilcholinesterase ini dihambat, maka justru kadar asetilkolin meningkat. Karena apa? Enzim ini kan mendegradasi gitu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan, kalau kadar asetilkolin ini meningkat, maka dampaknya apa, Mas? Akan mengaktifasi ya reseptor asetilkolin kan? Ya enggak? Kalau tadi saya berbicara menyinggung masalah reseptor asetilkolin nikotinik yang terdapat pada otot tadi ya. Kalau reseptor asetilkolin nikotinik yang terdapat pada otot ini diaktifasi lebih lanjut, maka kontraksi otot meningkat atau berkurang nih. Mas Lutfi atau yang lain. Ya, jadi pada otot tadi ya, otot skeletal tadi kan diaktifasi oleh sistem saraf somatik, ya kan? Pada otot skeletal tadi kan gitu ya, kan terdapat reseptor asetilkolin nikotinik tuh. Ya kan? Kalau asetilkolinnya meningkat, maka dia akan mengaktifasi secara juga kuat gitu ya terhadap reseptor asetilkolin nikotinik pada otot skeletal. Akibatnya terjadi kontraksi yang kuat atau justru relaksasi nih. Menjawab, Pak. Ya, silakan Mas Habibi. Kontraksinya Pak akan meningkat. Apa?
kontraksi ototnya Pak akan meningkat. Ya, betul Mas. Ya, jadi ini obat ini ya, jadi inhibitor reversible jika digunakan pada otot maka mengakibatkan ya kontraksi otot, iya kan? Nah, coba perhatikan. Ini saya kaitkan dengan ini ya, adik-adik sekalian ya. Obat ini ya, inhibitor reversible contohnya ini, idropronium ya, kemudian neostigmin, kemudian pyridostigmin. Ini obat yang digunakan untuk penyakit yang dinamakan myasthenia gravis. Ya kan? Myasthenia gravis itu apa? Penyakit autoimun, ya. Autoimun artinya sistem imun menyerang bagian kita sendiri, ya, di mana terjadi penurunan jumlah reseptor asetilkolin-nikotinik pada otot sehingga mengakibatkan otot mengalami penurunan aktivitas. Sehingga pada penyakit autoimun ini ya, seseorang penderitanya itu mengalami lemah otot di situ kan. Sehingga jika digunakan obat inhibitor reversible ini, kontraksi ototnya meningkat. Oke ya. Nah, ini. Bisa dipahami adik-adik? Ya. Kemudian saya akan membedakan ya ini antara idroponium dengan obat yang lain. Jadi idroponium itu termasuk obat yang digunakan untuk diagnosis ini. Jadi bukan untuk terapi ya, tapi untuk diagnosis. Diagnosis ya. Obat yang digunakan untuk diagnosis ya. Nah, obat ini karakteristiknya itu adalah apa? Onsetnya cepat, efeknya cepat. Ya, sehingga kalau obat mempunyai durasi efeknya yang cepat, ini kan di beberapa kesempatan tidak bagus ya, adik-adik ya. Tetapi ya, idropronium dengan karakteristik onsetnya cepat, efeknya cepat, justru digunakan untuk mendiagnosis penyakit myasthenia gravis. Sehingga kalau seseorang mengalami lemah ototnya, disuntik dengan idroponium, kemudian dia lemah ototnya itu kemudian mengalami perbaikan, maka bisa didiagnosis ya kemungkinan besar penderita tersebut itu adalah myasthenia gravis. Oke ya. Tetapi kalau tidak mengalami perbaikan ini berarti bukan myasthenia gravis. Nah, sehingga kalau sudah didiagnosis salah satunya dengan idroponium ini, maka kemudian diobati dengan ini neostigmin maupun pyridostigmin ini. Oke ya. Ya, paham ya Adik? Ya. Saya lanjutkan sekarang. Saya lanjutkan dengan ini, yang inhibitor irreversible. Inhibitor irreversible ya, dia memfosforilasi enzim sehingga enzim menjadi terinaktivasi nih. Oke ya. Sehingga kalau enzimnya terinaktivasi berarti enzimnya tidak mampu mendegradasi asetilkolin. Iya kan? Memang di situ ya kadar asetilkolin bisa meningkat, tetapi jika meningkat terus tanpa bisa dikendalikan justru mengakibatkan efek toksik di situ ya. Nah, contoh senyawa yang bisa menghasilkan efek seperti ini adalah racun-racun ini. Insektisida ya. Isopropil fluorofosfat, isofluorofosfat dan malation. Ya, efeknya sama dengan yang pertama, tetapi dia sifatnya irreversible. Sehingga justru berbahaya. Nah, obat ini larut dalam komponen lipid gitu ya. Sehingga apa? Konsekuensinya bisa menembus membran. Contohnya kulit ya, kemudian barier darah otak sehingga mampu mencapai otak ya, adik-adik sekalian. Nah, senyawa ini digunakan pada insektisida, tidak digunakan pada manusia. Nah, bagaimana kalau seseorang mengalami keracunan organofosfat ini gitu ya pada manusia? Oke, lanjut ya. Nah, bagaimana kan itu ya adik-adik ya? Ini ya, keracunan organofosfat ya. Maknanya apa keracunan organofosfat ini ya adik-adik sekalian? Ini terjadi kelebihan pada celah sinaptik ya, kemudian pengatasannya itu bagaimana gitu ya. Oke. Nah, keracunan organofosfat ya itu pendekatannya ada dua. Yang pertama, kemudian yang kedua. Pendekatan yang pertama
Gampang, yaitu apa? Secara teoritis gampang. Karena tadi racunnya mengikat enzim, maka cara yang pertama itu melepaskan ikatan antara racun dengan enzimnya itu. Jadi cara yang pertama itu menghidrolisis kompleks enzim kolin esterase dengan inhibitor irreversible tersebut atau racun atau organofosfat atau insektisida tersebut. Sehingga kalau sudah dilepas, maka enzim kolin esterase bisa bekerja kembali, sehingga bisa menghidrolisis asetilkolin. Sehingga kemudian efek asetilkolin bisa mengalami penurunan. Nah, obat ini contohnya adalah pralidoxin. Oke ya, gampang ya. Hanya kelemahannya adik-adik sekalian, obat ini tidak bisa menembus barier darah otak ya. Kalau dia tidak bisa menembus barier darah otak, maka apa ini kelemahannya nih? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Berarti kalau sudah parah banget itu nggak bisa lagi, Pak. Sudah harus didiagnosa awal-awal tuh baru efektif. Ya, betul Mas. Ya, jadi kalau seseorang yang keracunan organofosfat ya, yang sudah istilahnya kronis, ya ini sulit diobati dengan pralidoxin. Ya, karena apa? Yang pertama, organofosfat itu sudah merusak sel-sel di dalam tubuh kita kan. Kemudian yang kedua, dia sudah mencapai otak itu, sistem saraf pusat kita kan. Sedangkan pralidoxin ini dia tidak bisa menembus ke otak ya. Sehingga kalau sudah dalam jangka waktu yang lama ini tidak bisa menolong kerusakan di otak kan gitu. Sehingga pralidoxin ini ya harus digunakan secara cepat ya terhadap pasien yang mengalami keracunan organofosfat. Oke ya. Kemudian yang kedua adalah ini cara yang kedua, antagonis asetilkolin pada reseptor. Ya, kalau obat ini dia melawan kelebihan asetilkolin terhadap reseptornya, ya kan? Jadi dia lebih ya pada melawan aksi dari asetilkolin ini. Sehingga kemudian efek asetilkolin mengalami penurunan. Contoh obat cara yang kedua ini adalah atropin. Jadi kalau atropin itu pada aksinya, melawan aksinya, kan gitu ya. Ya. Aksi dari asetilkolin. Kalau obat yang pertama dia menghidrolisis ya, ikatan antara enzim kolin esterase ya atau kolin esterase ya dengan organofosfat ini. Oke, gampang ya adik-adik sekalian. Ada yang ditanyakan silakan. Izin bertanya, Pak. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Mas. Kalau yang lebih baiknya itu, Pak, baik cara ke-1 atau cara kedua, Pak, untuk mengatasi keracunannya, Pak? Ya, di beberapa kesempatan ini dua-duanya digunakan, Mas. Ya. Ya, dalam penanganan keracunan gitu ya, keracunan organofosfat ini ya. Ini berbagai macam cara dilakukan gitu ya. Jadi tidak hanya satu cara ya, tetapi semua pendekatan itu dilakukan, tetapi tergantung diagnosis dari dokternya itu seberapa parah ya gitu ya. Nah, kalau misalkan cepat ya, itu justru dengan menggunakan arang aktif itu ya. Arang aktif kemudian dimasukkan ke lambung, nah dia bisa mengikat racun organofosfatnya itu, ya kan? Tetapi kalau sudah masuk ke dalam tubuh ya ini cara-cara yang lain gitu ya. Selain digunakan obat ya, ini pralidoxin dan atropin ya digunakan cara-cara yang lain untuk meningkatkan eliminasi dari si organofosfat itu atau racun tersebut. Jadi sangat tergantung dari konteks ya. Kemudian seberapa lama pasien tersebut itu terpaparkan oleh organofosfat ya. Oke. Gitu, Mas. Ya, lanjut dulu ya, ini ya. Nah, kemudian yang kedua adalah antagonis kolinergik. Tadi agonis kolinergik sudah, sekarang kita masuk ke antagonis kolinergik ya.
Sebaliknya ya adik-adik sekalian, ini antagonis kolinergik ini adalah obat atau senyawa yang mengantagonis atau mengurangi efek asetilkolin atau aktivitas saraf kolinergik ini. Oke ya. Disebut juga dengan kolinolitik. Kalau tadi kan kolinomimetik ya. Kalau ini kolinolitik karena apa? Istilah litik itu menghambat atau melisis atau mengurangi. Karena aksinya menghambat aktivitas asetilkolin. Oke. Obat yang bekerja sebagai antagonis kolinergik ini ada 3 ya adik-adik sekalian. Yang pertama adalah antagonis muskarinik ya. Oke ya. Kemudian yang kedua ganglionic blocker. Yang ketiga neuromuscular blocker. Ya. Sebenarnya adik-adik sekalian dari ketiga golongan ini gampang ya diperkirakan gitu ya. Jadi antagonis muskarinik ini adalah antagonis ya kan pada reseptor asetilkolin muskarinik. Jadi obat ini nanti bekerja pada organ, ya kan? Karena kalau pada organ target itu ya kan terdapat reseptor asetilkolinnya itu muskarinik jelas. Kalau nikotinik belum tentu ya, kecuali pada otot skeletal gitu ya. Nah, ini. Sedangkan ganglionic blocker ya, ganglionic blocker itu adalah dia bekerja pada atau menghambat pada reseptor asetilkolin yang terdapat pada ganglia otonom. Pada ganglia otonom coba dicek di situ ya, reseptornya adalah reseptor asetilkolin nikotinik. Sehingga obat ini dia bekerja pada reseptor asetilkolin nikotinik yang terdapat pada ganglia otonom. Pertemuan antara preganglion dengan postganglion sistem saraf otonom. Oke ya, gampang. Kemudian yang ketiga adalah neuromuscular blocker. Ini juga gampang dan bahkan gampang diprediksi efeknya. Neuromuscular blocker, blocker itu kan menghambat ya, neuromuscular. Jadi ini pertemuan antara sistem saraf dengan otot skeletal kan? Ya kan? Jadi ini gampang nih. Neuromuscular blocker. Nah, kalau demikian, maka ini yang dimaksud adalah sistem sarafnya somatik atau otonom ini, adik-adik sekalian. Gampang nih. Apa adik-adik? Ini sistem sarafnya apa ini? Sistem sarafnya Mas Lutfi, neuromuscular blocker ya, berarti ini sistem saraf yang terlibat apa ini? Somatik, parasimpatik atau simpatik ya, somatik, simpatik atau parasimpatik? Mas Lutfi atau Mas Habibi atau yang lain? Izin menjawab, Pak. Silakan. Apakah benar untuk itu tuh sistem saraf somatik? Ya, pintar Mbak. Sistem saraf somatik ya. Jadi neuromuscular blocker itu berhubungan dengan sistem saraf somatik ya, karena sistem saraf somatik ini mengaktifasi skeletal muscle kan gitu ya. Nah, sehingga kalau obat-obat neuromuscular blocker ini efeknya kira-kira apa nih? Ada yang tahu enggak nih? Neuromuscular blocker. Kira-kira efeknya apa nih? Ada yang tahu? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan Mas Habibi. Apakah relaksasi, Pak? Hah? Relaksasi. Iya, jadi relaksasi, betul sekali ya. Relaksasi pada otot ya. Oke, bentar. Oke, ini saya hapus ya. Saya hapus, saya lanjutkan. Nah, ini ya adik-adik sekalian. Antagonis muskarinik ya.
Ini dia antagonis kompetitif terhadap acetylcholine ya pada reseptor acetylcholine muscarinic. Contohnya ini ya, atropin ya, kemudian scopolamin ya, kemudian ipratropium. Atropin tadi obat yang digunakan untuk mengantagonis ya acetylcholine ya pada keracunan organofosfat kan. Ini kita masukkan di dalam kategori ini. Scopolamin ini adalah obat mual muntah ya, mencegah motion sickness. Hubungannya apa Pak dengan reseptor acetylcholine muscarinic? Oke ya, saya jelaskan sebentar nih adik-adik sekalian. Mual muntah ya, mual muntah gitu ya, mual dan muntah gitu ya adik-adik. Saya tulis ya. Ini dipacu oleh vomiting center. Vomiting center. Tulisannya jelek ya, ini masalahnya pakai vomiting center. Nah, vomiting center itu terdapat pada sistem saraf pusat gitu ya, tapi di luar blood-brain barrier. Vomiting center dikendalikan oleh CTZ, chemoreceptor trigger zone. Ini susah pakai ini ya. Saya pakai chemoreceptor trigger zone. Oke. Nah, coba perhatikan. Pada vomiting center ini terdapat reseptor histamin dan reseptor ya kan acetylcholine muscarinic. Oke ya. Ya, coba perhatikan di sini ya. Jadi pada vomiting center ini terdapat reseptor histamin dan reseptor acetylcholine muscarinic. Sehingga kalau beberapa kesempatan gitu ya, adik-adik mengalami mual muntah, itu kan diobati dengan antimo ya. Antimo itu isinya apa ini? Ada yang tahu enggak? Dimenhidrinat, Pak. Ya, dimenhidrinat itu antihistamin. Gitu ya. Sehingga dimenhidrinat itu dia bekerja pada reseptor histamin yang terdapat pada vomiting center. Nah, kalau pada vomiting center itu juga ada reseptor acetylcholine muscarinic, maka penghambatan pada reseptor acetylcholine muscarinic secara selektif juga bisa digunakan sebagai obat mual muntah, ya kan? Contohnya ini adalah scopolamin ini. Oke. Sehingga di beberapa kesempatan kalau ada pasien gitu ya mengalami mual muntah, salah satunya itu digunakan scopolamin ini. Nah, ini. Nah, sedangkan pada CTZ ini ya adik-adik sekalian, ini CTZ ya, CTZ ini terdapat reseptor histamin terdapat reseptor sebentar ya. Ada, bentar ya dulu. Bentar. Gimana, Pak? Ya, saya lanjutkan adik-adik. Nah, kalau pada chemoreceptor trigger zone terdapat reseptor serotonin dan reseptor dopamin ya. Sehingga kalau mual muntah yang diakibatkan karena agen kemoterapi itu diakibatkan karena apa? Merangsang CTZ ini. Sehingga kalau seseorang mengalami mual muntah pasca operasi kemudian pasca kemoterapi itu tidak bisa digunakan scopolamin, tidak bisa digunakan dimenhidrinat itu tadi, ya kan? Dikasih antimo tidak akan pernah bisa. Karena apa? Ini yang terpacu adalah chemoreceptor trigger zone-nya ini, sehingga digunakan ondansetron karena ondansetron dia bekerja pada reseptor serotonin yang terdapat pada
kemoreseptor triggersun ini. Oke ya, gitu ya adik-adik. Kemudian obat yang kedua ini ganglionic blocker. Ya, ini mengeblok aksi asetilkolin pada reseptor asetilkolin-nikotinik di semua ganglia otonom, tapi ini jarang digunakan. Kemudian yang ketiga, neuromuscular blocker. Dia mengeblok interaksi asetilkolin pada reseptor asetilkolin-nikotinik pada sel otot. Efeknya tadi yang disampaikan ya, Mas Mas Habibie, relaksasi ya. Contohnya ini tubukurare dan trolen ya yang digunakan pada pengobatan malignan hipertemia. Jadi pada malignan hipertermia ini dia mengalami apa istilahnya kekakuan pada otot ya, sehingga kemudian digunakan obat-obat neuromuscular blocker untuk merelaksasi otot yang mengalami kontraksi ini. Oke ya, adik-adik, ini saya hapus ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah agonis adrenergik. Agonis adrenergik, oke ya. Agonis adrenergik ini adalah senyawa atau obat yang mempunyai aksi menyerupai epinefrin, yaitu merangsang reseptor adrenergik atau menstimulasi saraf adrenergik ya. Jadi ini obatnya adalah mempunyai aksi menyerupai epinefrin ya, merangsang menstimulasi reseptor adrenergik ya atau saraf adrenergik. Disebut juga dengan adrenomimetik, hampir mirip dengan yang kolinomimetik ya. Kalau ini dinamakan adrenomimetik atau simpatomimetik. Aksi sistem saraf simpatik melibatkan dua tipe reseptor ya, alfa dan beta. Saya kira tadi di awal sudah saya sampaikan ya, adik-adik sekalian. Nah, reseptor alfa 1 coba perhatikan. Reseptor alfa 1 terdapat pada otot polos vaskuler. Ya kan? Adanya agonis akan menghasilkan kontraksi. Sehingga kalau ada agonis reseptor alfa 1 adrenergik ya, dia bisa menghasilkan kontraksi pada pembuluh darah. Karena apa? Reseptor alfa 1 ini ya salah satunya dia terdapat pada otot polos vaskuler atau otot polos pembuluh darah. Oke ya, gampang ya. Kemudian yang beta 1 adrenergik. Dia terdapat pada otot jantung. Oke ya, pada otot jantung. Adanya agonis maka meningkatkan kekuatan dan frekuensi denyut jantung. Oke ya. Nah ini. Kemudian beta 2 adrenergik. Terdapat pada otot uterus ya, pada otot polos pernafasan. Adanya agonis akan menghasilkan relaksasi pada saluran pernafasan atau pada otot polos uterus. Oke ya. Lanjut. Nah, tipe ya, sekarang tipe agonis adrenergik ya, adik-adik sekalian. Ada dua ya, agonis adrenergik ini, agonis langsung. Kemudian yang kedua tidak langsung. Nanti perbedaannya apa ya? Saya jelaskan kalau agonis adrenergik langsung itu sama dengan agonis kolinergik langsung. Jadi dia berinteraksi secara langsung ya pada reseptor adrenergiknya itu. Tetapi kalau agonis adrenergik tidak langsung, ini senyawa atau obatnya tidak berinteraksi secara langsung terhadap reseptor adrenergik tersebut, tetapi melalui mekanisme yang lain, yaitu apa? Merangsang pelepasan norepinefrin nantinya. Nah, norepinefrin inilah yang kemudian berinteraksi secara langsung terhadap reseptor adrenergik. Gitu ya. Jadi ini obat agonis adrenergik tidak langsung ini dia tidak berinteraksi langsung dengan reseptornya atau reseptor adrenergik, tetapi dia merangsang ya pelepasan norepinefrin di situ, meningkatkan pelepasan norepinefrin. Oke ya.
Kita masuk yang pertama dulu ya, agonis adrenergik langsung. Agonis adrenergik langsung ini adalah obat atau senyawa yang berinteraksi langsung pada reseptor adrenergik ya, adik-adik sekalian. Ya, nah ini maknanya adalah mengaktifasi reseptor adrenergik secara langsung. Contoh agonis adrenergik langsung ya, coba perhatikan ya, adik-adik sekalian, ini agak susah. Norepinefrin, epinefrin. Oke ya, ini jelas ya. Jadi norepinefrin dan epinefrin. Nah, jadi kalau norepinefrin itu adalah neurotransmitter, kalau epinefrin itu sebenarnya hormon. Karena apa? Epinefrin dihasilkan oleh kelenjar adrenal, kalau norepinefrin dihasilkan oleh sistem saraf otonom kan? Nah, coba perhatikan. Phenylephrine ya. Dia bekerja sebagai agonis alfa-1 adrenergik. Sehingga kalau reseptor alfa-1 adrenergik ini diaktifasi, maka phenylephrine itu menghasilkan vasokonstriksi pada pembuluh darah. Oke ya. Sehingga salah satu pemanfaatan dari phenylephrine itu adalah digunakan sebagai nasal dekongestan. Karena apa? Bisa mengakibatkan vasokonstriksi pembuluh darah di sekitar rongga hidung sehingga menekan ya kan sekresi mukus. Sehingga bisa digunakan sebagai nasal dekongestan yang digunakan pada kasus flu untuk mengurangi apa istilahnya lendir ya, pilek gitu ya. Nah ini kan. Oke, adik-adik. Ya. Kita masuk ke dobutamin. Dobutamin dia bekerja pada beta 1. Ya kan? Beta 1 terdapat pada otot jantung. Sehingga aktivasi dobutamin pada reseptor beta 1 bisa meningkatkan kontraksi jantung. Sehingga dobutamin digunakan pada kasus atau penanganan penyakit gagal jantung karena meningkatkan kontraktilitas ya kan jantung di situ. Ya, dia bekerja pada beta 1. Kemudian terbutalin, ya atau ya terbutalin salbutamol, ya dia bekerja pada beta 2. Beta 2 terdapat pada salah satunya otot polos saluran pernafasan, sehingga aktivasi pada beta 2 adrenergik pada saluran pernafasan menghasilkan ya relaksasi atau dilatasi saluran pernafasan, sehingga efek dari terbutalin dan salbutamol pada saluran pernafasan adalah bronkodilатasi di sini. Oke ya, ada pertanyaan adik-adik? Kemudian klonidin, ya klonidin ya adik-adik. Klonidin ini menurunkan klonidin itu dia bekerja pada alfa 2. Efeknya menurunkan tekanan darah. Oke ya. Kok bisa, Pak? Nah, ini saya jelaskan sekarang. Sekarang saya jelaskan. Ini saya hapus dulu ya. Saya jelaskan sekarang klonidin ya. Sebentar. Nah, baik, adik-adik sekalian, saya jelaskan klonidin ya. Ini saya gambar terlebih dahulu ya, klonidin. Saya gambar ini adalah saraf ya. Ini adalah saraf, ujung saraf simpatik. Oke ya. Ini ujung saraf simpatik nih ya, adik-adik. Kemudian ini adalah organ target ya.
Ini adalah organ kardiovaskuler. Ini adalah organ kardiovaskuler. Kemudian saya menggambar, oke. Nah, ini adalah reseptor adrenergik, bisa alfa 1, bisa beta 1. Oke ya. Nah, oke, sekarang saya mulai penjelasannya, adik-adik sekalian. Ini ya, ini adalah norepinefrin ya. Coba perhatikan, ini norepinefrin, dia disimpan di dalam apa namanya vesikel. Kalau impulsnya itu sudah sampai ya, impulsnya ya sudah sampai pada ujung saraf, maka kemudian ini menggerakkan ke membran ya, sehingga kemudian ya, apa yang terjadi ya, yang terjadi adalah norepinefrinnya kemudian mengalami pelepasan atau terjadi sekresi norepinefrin. Oke ya. Norepinefrinnya itu kemudian lepas gitu ya. Nah, kemudian norepinefrin mengaktifasi reseptor ya, reseptor adrenergik, bisa alfa 1 pada pembuluh darah atau beta 1 pada jantung. Sehingga kalau reseptor alfa 1 pada pembuluh darah diaktifasi, akibatnya apa? Vasokonstriksi di situ ya. Kalau terjadi vasokonstriksi, maka akan menghasilkan resistensi perifer dan kemudian tekanan darah meningkat. Ya. Kalau beta 1 ya pada jantung diaktifasi oleh norepinefrin, maka kontraksi jantung. Kalau terjadi kontraksi jantung, maka volume yang keluar dari jantung, volume darah yang keluar dari jantung meningkat atau volume sekuncupnya meningkat. Curah jantung meningkat, kemudian tekanan darah meningkat, sehingga ini kemudian akan meningkatkan tekanan darah. Oke ya, tekanan darah. TD meningkat. Oke ya, tekanan darah meningkat. Oke, adik-adik ya. Ini saya akan menggambarkan lagi ya. Coba perhatikan ya, coba perhatikan. Kalau reseptor alfa 1 beta 1 terdapat pada organ target gitu ya, organ kardiovaskuler ya. Tetapi kalau alfa 2 dia terdapat pada ini. Bagian presinaptik ya, atau ya ujung saraf simpatik di situ. Saya hapus dulu. Oke. Nah, ini adalah reseptor alfa 2. Oke ya. Nah, coba perhatikan adik-adik. Norepinefrin ya, norepinefrin kalau dia dilepaskan secara berlebihan atau efeknya sudah cukup dirasa gitu ya, maka tubuh kemudian ya ada mekanisme homeostatis di mana ya ini norepinefrin kemudian justru mengaktifasi reseptor alfa 2 ya kan yang terdapat pada ujung saraf simpatik ini, oke ya. Kemudian dampaknya apa? Dampaknya dia menghambat pelepasan diri dia sendiri. Ya, dia menghambat pelepasan diri dia sendiri. Akibatnya apa? Pelepasan norepinefrin berkurang nih.
Kalau pelepasan norepinefrin berkurang, maka aktivasinya pada reseptor adrenergik pada organ kardiovaskular juga berkurang, sehingga tekanan darah berkurang. Oke ya. Sehingga kalau misalkan ini ada ya, ini ada senyawa klonidin ya, klonidin. Ini klonidin ya, ini klonidin. Klonidin ini termasuk agonis ya, alfa 2 gitu ya. Kemudian ya, adik-adik sekalian, dia mengaktifasi reseptor alfa 2, maka akibatnya apa? Dia menghambat ini pelepasan norepinefrin ya, dia menghambat. Sehingga kemudian dampaknya apa? Tekanan darah berkurang. Oke. Begitu ya, sehingga klonidin yang merupakan agonis alfa 2 efeknya menurunkan tekanan darah melalui ya aktivasi pada sistem saraf. Ada pertanyaan silakan. Ya. Ada yang ditanyakan? Oke ya, sudah ya. Mas Habibi? Sudah cukup jelas, Pak. Ya, sudah jelas ya. Saya hapus ya. Boleh ya? Ini gambar apa ini? Nah, kalau gambar ini adik-adik paham nggak nih kira-kira ya? Ini sebenarnya gampang ya, coba perhatikan ya gambar ini ya. Kalau tadi klonidin ya, dia spesifik alfa 2 ya. Kalau phenylephrine ya dia spesifik alfa 1 nih. Kalau dobutamin ya dia spesifik beta 1, ya kan? Kalau terbutalin dia spesifik beta 2. Kalau ada obat yang dinamakan isoproterenol ya, dia spesifik beta ya, tetapi tidak spesifik beta 1 beta 2. Karena apa? Dia bekerja baik beta 1 maupun beta 2. Kalau epinefrin itu semuanya alfa 1 2, beta 1 2. Kalau norepinefrin itu alfa 1 alfa 2 dan hanya beta 1, bukan beta 2. Gitu ya. Ya. Gampang ya ini dipahami saya kira. Nah, kemudian agonis adrenergik tidak langsung adalah obat atau senyawa simpatomimetik yang beraksi secara tidak langsung terhadap reseptornya. Jadi dia tidak berinteraksi langsung ya terhadap reseptornya, tetapi dia merangsang saja pelepasan norepinefrin dalam simpanan granul, gitu ya. Maknanya apa? Efeknya luas, tidak spesifik. Contohnya efedrin, fenilpropanolamin, gitu ya. Nah ini sering digunakan ya untuk obat flu ya, nasal dekongestan ini adik-adik sekalian. Karena efek terhadap tekanan darah juga relatif kurang kuat gitu ya, sehingga kemudian sering digunakan untuk nasal dekongestan dibandingkan phenylephrine. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah antagonis adrenergik. Antagonis adrenergik ya ini adalah obat atau senyawa yang mengeblok sistem saraf simpatik. Disebut juga dengan adrenolitik atau simpatolitik. Ya, gitu ya. Mekanismenya adalah ya menurunkan rangsang simpatetik dari otak
ya, mengeblok reseptor adrenergik dan menurunkan pengeluaran norepinefrin. Ini tidak perlu kita pahami dulu, ya nanti akan saya jelaskan manakala saya menjelaskan golongan-golongan dari obat antagonis adrenergik. Nah, antagonis adrenergik dibagi menjadi 3 ya, central blocker, alpha blocker, dan beta blocker. Oke, ya. Saya hapus dulu, kita masuk yang pertama dulu. Nah, central blocker. Ya, coba perhatikan ini juga apa namanya, kalau tidak pas nanti bisa membingungkan ya. Central blocker. Meskipun ya central blocker itu digolongkan sebagai obat antagonis adrenergik ya, tetapi coba perhatikan ya. Sebenarnya central blocker itu merupakan agonis alfa 2 atau senyawa yang bekerja pada reseptor alfa 2 tadi. Ya kan? Contohnya klonidin, ya kan? Jadi agonis alfa 2 tadi efeknya adalah apa? Ya, menghambat rangsang simpatetik dari otak ini. Sehingga akibatnya apa? Menghambat pelepasan atau sekresi norepinefrin dari ujung saraf simpatik tadi. Kalau pelepasan norepinefrin dari ujung saraf simpatik itu dikurangi, dampaknya apa? Dampaknya adalah ya kadar norepinefrin berkurang. Sehingga aktivasinya pada reseptor adrenergik alfa 1 dan alfa 2 juga berkurang. Sehingga apa? Mengakibatkan tekanan darah berkurang. Sehingga obat golongan ini digunakan sebagai obat antihipertensi. Oke ya. Lanjut ya. Nah, kemudian saya lanjutkan ya adik-adik sekalian. Berikutnya adalah alpha blocker ya. Alpha blocker ya. Definisinya adalah obat atau senyawa yang mengeblok reseptor alfa adrenergik ya adik-adik sekalian. Yang pertama pengeblok alfa secara umum, alfa 1, alfa 2. Ini tidak digunakan ya. Ya karena tidak spesifik. Karena yang diharapkan kan hanya alfa 1 ya, sehingga ini jarang digunakan, hanya digunakan pada keperluan penelitian atau laboratorium. Yang kedua adalah pengeblok alfa 1. Ini yang digunakan karena spesifik ya. Karena kalau alfa 1 diblok maka jelas efeknya adalah relaksasi pada otot polos pembuluh darah. Sehingga obat ini adalah obat antihipertensi yang bekerja pada otot polos pembuluh darah. Contohnya adalah ini. Prazosin, trimasolin, dan tirasolin. Sehingga obat ini digunakan untuk pengobatan hipertensi. Kemudian pengeblok alfa 2. Contohnya yohimbin digunakan sebagai afrodisiaka. Oke ya. Ada yang belum tahu afrodisiaka? Oke ya. Nanti dicari ya afrodisiaka itu apa. Kemudian yang terakhir ya adik-adik sekalian. Ini adalah beta blocker. Beta blocker ya. Ini adalah obat atau senyawa yang mengeblok reseptor beta adrenergik. Yang pertama adalah pengeblok beta norkardioselektif. Ya. Contohnya ini propranolol, kartiolol, pindolol, dan timolol. Dari sekian obat ini yang sering digunakan hanya propranolol, yang lain jarang digunakan ya adik-adik. Karena apa? Tidak selektif nih. Yang selektif itu yang kedua ini. Dia pengeblok beta 1. Dia hanya bekerja pada reseptor beta 1, tidak bekerja pada beta 2. Spesifik ya. Contohnya acebutolol, atenolol, betaxolol. Dia menurunkan frekuensi denyut jantung sehingga curah jantung berkurang, sehingga tekanan darah berkurang. Sehingga obat golongan beta 1 blocker ini digunakan untuk pengobatan hipertensi. Nah, pengeblokan pada beta 2 atau beta 2 blocker nggak mungkin ya. Obatnya ini kan menghasilkan bronkokonstriksi kan, sehingga jarang digunakan. Sehingga kalau yang pertama tadi ya, pengeblok beta non-kardioselektif yang misalkan propranolol, maka penggunaan jangka panjang ini kan dia tidak hanya mengeblok beta 1 kan, tetapi juga mengeblok beta 2. Sehingga penggunaan dalam jangka panjang propranolol itu tidak bagus digunakan pada pasien yang mengalami atau mempunyai riwayat penyakit saluran pernafasan ini. Ya, sehingga propranolol ya ini perlu dipikirkan nanti penggunaan dalam jangka panjang diganti dengan obat-obat yang beta 1 blocker.
Oke, demikian ada pertanyaan adik-adik sekalian. Oke, ada yang belum jelas? Mas Muhammad Nur Alfian. Tidak ada, Pak. Sudah jelas. Terima kasih banyak. Oke, ya. Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan sampai sekian. Kita ketemu minggu depan ya, membahas obat-obat yang bekerja pada sistem saraf pusat ya. Demikian adik-adik sekalian, semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat untuk adik-adik sekalian ya. Kalau ada yang belum jelas nanti bisa disampaikan ke saya ya. Dan untuk kuliah online ini ya, saya mengupload video ya. Nanti adik-adik bisa mengulang kuliah di kanal YouTube saya ya, adik-adik sekalian. Di situ saya menyampaikan beberapa ya subpokok bahasan termasuk obat-obat yang bekerja pada sistem saraf otonom ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya izin live ya Pak Koirul. Minta nuwun, kita ketemu lagi minggu depan. Oke.